5 kekayaan sumber daya alam Indonesia. Indonesia terkenal sebagai negara yang penuh dengan sumber daya alamnya. Berbagai sumber daya alam bisa dimanfaatkan. Apa saja ya? Kita cari tahu yuk. Hutan. Hutan di wilayah Indonesia ini adalah hutan terluas ketiga di dunia loh. Luas hutan di Indonesia kalau digabung ada sekitar 99 juta hektar dan membentang dari Indonesia bagian barat sampai ke bagian timur. Tapi sayangnya luas hutan di Indonesia semakin lama semakin menurun. Hal ini terjadi karena hutan yang terus mengalami kerusakan. Bahkan berdasarkan data, sekitar lebih dari 600.000 hektar lahan hutan akan hilang setiap tahunnya. Padahal potensi hutan Indonesia ini sangat besar untuk bisa membuat Indonesia lebih maju lagi. Karena ada berbagai manfaat dari hutan ini, seperti kayu yang digunakan dan juga hewan dan tumbuhan yang berasal dari hutan ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Lautan. Sejak dulu, Indonesia sudah dikenal sebagai negara maritim karena wilayah Indonesia ini sebagian besarnya terdiri dari lautan. Selain luas, lautan di wilayah Indonesia juga memiliki berbagai jenis ikan. Potensi ikan di lautan Indonesia ini sudah mencapai 6 juta ton setiap tahunnya. Dan potensi ini membuat Indonesia berada di urutan keempat pada tahun 2009. Minyak bumi. Minyak bumi merupakan cairan kental berwarna coklat gelap atau kehijauan yang sangat mudah terbakar. Ini berada di lapisan teratas dari beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi ini masih cukup sering digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik di Indonesia. Potensi minyak bumi di Indonesia ini terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Jadi Indonesia melakukan impor minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Gas alam. Cadangan gas bumi di Indonesia ini kabarnya masih cukup banyak. Diperkirakan ada sekitar 2,8 triliun meter kubik. Namun jumlah itu masih sekitar 1,5% dari cadangan gas alam yang ada di dunia. Walaupun begitu, angka ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang mengekspor gas alam terbesar di dunia. Negara yang dijadikan tujuan ekspor gas alam ini adalah Jepang, Korea, Taiwan, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Batu bara. Selain minyak bumi, batu bara ini juga menjadi bahan bakar yang digunakan untuk membangkit listrik juga teman-teman. Batu bara ini adalah bahan bakar fosil yang terbentuk dari tumbuh-tumbuhan yang mati tertimbun tanah selama jutaan tahun. Lapisan itu akan terputus dari udara langsung dan mendapatkan tekanan terus-menerus dari lapisan di atasnya. Negara Indonesia sudah menjadi negara pengekspor batu bara terbesar di dunia karena memang masih minimnya pemanfaatan batu bara di Indonesia. Negara tujuan ekspor batu bara ini adalah Hong Kong, Taiwan, Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, India, Italia, dan negara Eropa lainnya. Wah, pantas saja ya Indonesia disebut sebagai negara kaya akan sumber daya alam. Bobo jadi makin bangga dengan negara kita tercinta ini. Namun jangan lupa untuk tetap merawat dan ikut menjaga kelestariannya ya. Indonesia tuh kaya akan berbagai sumber daya alam dari Sabang sampai Merauke. Dan di antara banyaknya kekayaan sumber daya alam ini ada 7 kekayaan sumber daya alam yang menjadi pilar utama bahkan ikut serta dalam pengendalian perekonomian dunia. Pertama, gas alam. Cadangan gas yang ada di Indonesia sob mencapai 2,8 triliun meter kubik. Bahkan cadangan gas alam Indonesia tersebar di berbagai daerah. Untuk kandungan gas alam ini ada metana dan etana yang digunakan sebagai bahan baku untuk industri petrokimia. Propana dan butana sebagai bahan bakar untuk pemanas dan alat masak, serta sebagai bahan baku industri. Dan Indonesia langganan ekspor gas ke beberapa negara seperti Cina, Korea, Jepang, dan Taipei. Kementerian SDM pun berharap ya sob, dengan adanya ekspor ini bisa meningkatkan daya saing industri nasional, ketahanan energi nasional, sekaligus kemandirian nasional dan sektor terkait. 2. Emas. Dari catatan, Indonesia memiliki cadangan emas sebanyak 2.600 ton.
bahkan menempatkan Indonesia sebagai negara peringkat ke-6 dalam daftar negara dengan cadangan emas terbesar di dunia. Beberapa negara penerima ekspor emas dan perhiasan dari Indonesia seperti Swiss, Singapura, Hong Kong, dan juga Australia. Dari total ekspor produk emas dan perhiasan nasional, negara-negara tadi mendominasi sampai 93,02%. Ketiga, nikel. Triwinarno, Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Inc. lagi November 2003 lalu bilang kalau cadangan nikel di Indonesia berada di angka 5 miliar ton. Dari data BPS saja, sepanjang Januari sampai Mei 2023, Tiongkok menjadi negara penerima ekspor terbanyak dengan total 394 juta kilo nikel, disusul Jepang 39,05 juta kilo nikel, dan Norwegia 24,24 juta kilo nikel. Keempat, batu bara. Dari data Badan Geologi Sumber Daya Batu Bara, Indonesia masih ada 99,19 miliar ton dan cadangan lain sebesar 35,02 miliar ton. Negara yang menerima ekspor batu bara dari Indonesia dari data di 2022 ada Cina 127,7 juta ton, India 97,5 juta ton, dan Filipina 27,4 juta ton. Kelima, timah. Kata Haryanto, Kepala Pusat Sumber Daya Mineral Batu Bara dan Panas Bumi Badan Geologi Kementerian SDM, kalau Indonesia punya sumber daya timah sebanyak 2,5 juta ton dan cadangannya mencapai 2,24 juta ton. 6 negara tujuan ekspor terbesar timah Indonesia sob, ada Korea Selatan, Singapura, India, Taiwan, Belanda, dan Jepang. Keenam, bauksit. Dari United States Geological Survey di 2022, di mana Indonesia memegang peringkat ke-6 global cadangan bauksit dengan kolom 1 miliar. Dan ekspor bauksit Indonesia ada ke Tiongkok, Malaysia, India, dan Uni Emirat Arab. Terakhir, tembaga. Indonesia juga sob adalah negara dengan total cadangan tembaga terbesar ke-10 di dunia. Dari data USGS, cadangan tembaga Indonesia cukup besar, yaitu 3% dari total cadangan tembaga dunia atau sebesar 24.000 ton. Negara yang menerima ekspor tembaga dari Indonesia ada Tiongkok, Korea Selatan, Taiwan, dan India. Tentunya keuntungan Indonesia dari mengekspor sejumlah kekayaan alam ini bisa jadi sumber pendapatan negara, pengembangan, infrastruktur, dan peningkatan investasi. Sedangkan negara yang menerima ekspor, keuntungan yang didapat adalah pasokan bahan baku terpenuhi, mempererat kerjasama ekonomi, dan meningkatkan produksi dan ekspor. Potensi sumber daya alam Indonesia. Potensi sumber daya alam Indonesia dilihat dalam beragam bentuk: air, tanah, udara, batuan, hutan, bahan tambang, dan lain-lain merupakan bentuk-bentuk sumber daya alam. Mengingat banyaknya bentuk sumber daya alam, maka dalam pembahasan kita kali ini akan kita batasi pada pembahasan tentang sumber daya alam berupa hutan. Hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dapat dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Di Jawa, luas hutan telah mengalami banyak penurunan karena terjadi alih fungsi untuk pertanian dan pemukiman penduduk. Sementara itu, alih fungsi hutan menjadi pertanian dan perkebunan banyak dijumpai di Sumatera dan Kalimantan. Selain hutannya yang luas, hutan Indonesia juga menyimpan kekayaan flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan, banyak di antaranya merupakan spesies endemik atau hanya ditemukan di Indonesia,
tidak ditemukan di tempat lainnya. Luas wilayah Indonesia hanya 1,3% dari luas dunia. Walaupun demikian, keanekaragaman hayati di Indonesia sangat tinggi, meliputi 25% dari total jenis ikan di dunia, 17% dari total jenis burung, 16% dari total reptilia, 12% dari total mamalia, dan 10% dari total tumbuhan berbunga di dunia. Hasil hutan sebenarnya tidak hanya sekedar kayu. Dari hutan tropis yang dimiliki Indonesia juga dihasilkan buah-buahan dan obat-obatan. Namun demikian, hasil hutan yang banyak dikenal penduduk adalah sebagai sumber kayu. Setidaknya terdapat 4.000 jenis kayu, yang 267 di antaranya merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Secara umum, jenis-jenis kayu dan sebarannya adalah sebagai berikut. 1. Kayu kruing, meranti, agatis, itu dihasilkan terutama di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Kemudian kayu jati banyak dihasilkan di Jawa Tengah. Lalu rotan itu banyak dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kemudian kayu cendana itu banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur, dan kayu rasa mala dan akasia itu banyak dihasilkan di Jawa Barat. Sebagian besar wilayah Indonesia adalah hutan hujan tropis, sebab hutan ini membentang di daerah tropis hingga subtropis dengan garis lintang 10 derajat lintang utara sampai 10 derajat lintang selatan. Rata-rata suhunya berkisar 23 derajat sampai 31 derajat Celcius. Selain di Indonesia, hutan hujan tropis yang juga dikenal dengan hutan basah banyak berada di daerah aliran sungai Amazon, Orinoco, Amerika Tengah, Asia Tenggara, Papua New Guinea, dan Kongo, Afrika. Hutan ini punya sumbangan sangat penting bagi ekosistem global. Dikutip dari buku geografi terbitan Quadra, hutan hujan tropis adalah bioma yang memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan dan hewan yang paling tinggi. Curah hujan sepanjang tahun cukup. Selain itu, sinar matahari juga selalu ada di daerah ini, sehingga membuat pohon tumbuh tinggi dan lebat. Ketinggian pohon di hutan hujan tropis bisa mencapai 50 meter. Adapun ciri-ciri dari hutan hujan tropis ada 4 ciri utama, yaitu curah hujan yang tinggi sepanjang tahun, yaitu antara 200 sampai 225 cm per tahun. Kemudian matahari bersinar sepanjang tahun. Lalu dari bulan ke 1 sampai bulan yang lainnya itu perubahan suhunya relatif kecil. Bioma hutan hujan tropis dibagi menjadi 4 lapisan utama, yaitu yang pertama tajuk puncak, kedua tudung, ketiga tajuk menengah, dan yang keempat dasar hutan. Daerah di bawah kanopi atau tudung payung gelap sepanjang hari sehingga tidak ada perubahan suhu antara siang dan malam hari. Secara umum, manfaat hutan hujan tropis itu memiliki manfaat bagi kehidupan manusia, yakni memproduksi oksigen. Selain itu, hutan juga menjadi tempat penyimpanan dan pengatur air, mencegah erosi dan menyuburkan tanah, serta menghasilkan bahan mentah untuk industri dan bangunan. Sebagai warga negara yang baik, maka tentunya kita harus menjaga dan melestarikan alam kita. Kita harus menyelamatkan hutan kita, hutan Indonesia. Hutan yang kita miliki saat ini ternyata telah mengalami banyak kerusakan.
Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan, laju kerusakan hutan kita mencapai 300.000 hektar per tahun. Akibatnya, banyak spesies tumbuhan dan hewan yang terancam punah. Jika hal ini terus-menerus terjadi, bukan tidak mungkin pada masa yang akan datang, hutan kita akan habis. Padahal, hutan memiliki banyak manfaat atau fungsi. Di antara fungsi dan manfaat hutan, yang pertama adalah menyimpan air hujan dan kemudian mengalirkannya ke sungai-sungai dan danau, sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan. Dan yang kedua, tempat hidup bagi flora dan fauna yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan pada masa ini maupun masa yang akan datang. Fungsi dan manfaat hutan yang ketiga adalah mencegah terjadinya erosi atau pengikisan, karena air hujan tidak langsung jatuh ke tanah dan mengikis tanah-tanah yang subur. Manfaat berikutnya adalah bahwa hutan itu menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida, sehingga suhu bumi terkendali. Setiap tumbuhan di hutan itu mengandung karbon. Jika hutan terbakar atau sengaja dibakar, maka karbon tersebut akan lepas ke udara. Ini berarti akan menambah karbon dioksida di udara. Karbon dioksida bersifat menyerap panas sehingga suhu udara akan meningkat dengan meningkatnya kadar karbon dioksida di udara. Dan manfaat yang berikutnya dari hutan adalah sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan dari produk yang dihasilkannya. Akhirnya, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena diberikan sumber daya hutan Indonesia yang sangat kaya akan berbagai jenis hasil hutan, khususnya kayu. Namun sayangnya, hutan telah banyak mengalami kerusakan akibat ulah manusia. Akibatnya, bencana alam, banjir, dan kekeringan semakin sering terjadi. Apa yang sebaiknya kita lakukan agar sumber daya hutan kita tetap lestari dan memberikan manfaat terus-menerus pada bangsa Indonesia? Oleh karena itu, maka setidaknya lakukanlah perbuatan-perbuatan kita yang etis terhadap hutan, yang menunjukkan rasa sayang dan cinta kepada hutan dengan bentuk kecintaan kita pada Indonesia. Oleh karena itu, maka kita menghemat penggunaan kertas, melakukan daur ulang kertas, memelihara tanaman, dan ikut serta dalam kegiatan penghijauan adalah bentuk langsung kita menunjukkan bukti kita bahwa kita cinta akan bangsa Indonesia, cinta akan tanah air Indonesia, dan cinta akan sumber daya hutan kita. Inilah pemandangan umum yang kita lihat setiap harinya. Pelabuhan-pelabuhan perikanan di penjuru Indonesia. Besar ataupun kecil skalanya, hasil laut selalu datang berlimpah. Hanya beberapa waktu saja di saat musim tidak menyapa, pelabuhan-pelabuhan ini tak begitu ramai. Namun biasanya, satu jenis ikan atau hasil laut lainnya yang tak musim akan digantikan dengan jenis ikan lainnya untuk ditangkap. Inilah potensi perikanan Indonesia, negara bahari dengan lebih dari 17.000 pulau, negara dengan lautan yang penuh kekayaan untuk digali. Negara kepulauan terbesar di dunia, dengan luas perairan sekitar 74% dari total wilayahnya. Dengan lanskap seperti ini, tak pelak Indonesia memiliki potensi kekayaan sumber daya laut yang luar biasa, khususnya di sektor perikanan.
Di dalam Laut Indonesia, seluas sekitar 5,8 juta kilometer persegi, 54% kebutuhan protein nasional dipenuhi dari ikan dan produk laut lainnya. Sekitar 10% produk perikanan dunia berasal dari Indonesia. Potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia diperkirakan sekitar 12 juta ton per tahunnya. Potensi ini tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan zona ekonomi eksklusif. Tuna, cakawang, tongkol, kakap, dan kerapu adalah beberapa jenis ikan tangkap yang bernilai ekonomis tinggi. Selain itu ada udang, lobster, kepiting, cumi, dan rumput laut adalah hasil laut lainnya yang juga memiliki nilai ekonomis tinggi. Produksi ikan tangkap Indonesia saat ini tercatat menduduki peringkat ketiga di dunia setelah Cina dan Peru. Dan untuk perikanan budidaya, Indonesia menempati urutan ketiga setelah Cina dan India. Sementara untuk perikanan budidaya laut, potensi areal budidaya tercatat lebih dari 12 juta hektar. Namun sayangnya, potensi ini baru dimanfaatkan kurang dari 3% dari total potensi areal budidaya. Dengan sumber daya yang sangat besar ini, tantangan pengelolaannya juga sangat besar dan kompleks. Masalah illegal fishing menjadi momok nomor 1 dalam perikanan Indonesia. Pencurian ikan, penangkapan dengan bahan yang merusak lingkungan, dan alat tangkap yang tidak sesuai aturan merupakan bentuk illegal fishing. Praktik penangkapan ikan dengan cara ilegal, tak dilaporkan dan tidak diatur, membuat puluhan juta ton sumber daya perikanan hilang. Berapa banyak kerugian kita akibat illegal fishing ini? Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat bahwa kerugian negara akibat illegal fishing diperkirakan mencapai 100 triliun rupiah per tahunnya. Selain itu, praktek-praktek perikanan yang merusak seperti penggunaan bom, sianida, kompresor, masih marak dilakukan meskipun sudah dilarang oleh undang-undang. Praktek illegal fishing dan penangkapan yang merusak ini bukan hanya memberikan kerugian secara ekonomi bagi negara dan masyarakat, namun merusak ekosistem dan keanekaragaman hayati di laut lebih cepat. Tantangan lain adalah belum optimalnya produksi perikanan budidaya nasional. Pulau-pulau kecil sebagai kekuatan ekonomi belum terkelola. Demikian pula dengan industri pengolahan perikanan yang belum optimal, serta tata kelola pengelolaan perikanan yang perlu disinergikan antar para pihak.
schooling ikan seperti ini bisa jadi beberapa waktu yang akan datang tidak lagi kita temukan. Demikian pula dengan kesibukan yang terjadi di pelabuhan-pelabuhan perikanan di penjuru Nusantara. Perikanan berkelanjutan untuk menjaga stok sumber daya yang ada, salah satu solusi yang bisa kita berikan untuk menjaganya. Memanfaatkan hasil laut bukan hanya untuk kepentingan ekonomi. Memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi. Inilah 3 prinsip dasar yang harus dilaksanakan untuk pembangunan perikanan yang berkelanjutan. Lampung Selatan mempunyai pulau yang indah yang recommended untuk dikunjungi. Salah satunya yaitu Pulau Mengkudu. Untuk mengunjungi pulau ini, sobat bisa menyeberang dari Pantai Belebuk, Kahai Beach, Kunyir, atau Pantai Minakara. Di pulau ini kita bisa berenang, snorkeling, bermain olahraga air, dan camping. Yang pasti recommended banget untuk sobat kunjungi. Nah, itu dia salah satu tempat wisata di Lampung Selatan. Selain itu, masih banyak pantai dan pulau yang lainnya ya sob, seperti Pantai Minang-Rua, Pantai Alau-Alau, Pantai Kedu, Pulau Sebesi, Cagar Alam Laut Krakatau, dan masih banyak lagi.